Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, Ustadz Hilmi akan menyampaikan pelajaran tarikh kelas 4 yang berjudul dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan. Setelah pertemuan yang lalu, pembahasan yang lalu, kita sudah belajar tentang dakwah Rasulullah secara diam-diam. Nah, sekarang kita akan belajar dakwah Rasulullah secara terang-terangan yang bertujuan agar kalian memahami seperti apa dakwah Rasulullah secara terang-terangan, ya. Dimulai sejak tahun keempat kenabian setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah Shallallahu Alaihi Wasallam agar dakwah itu dilaksanakan terang-terangan. Dua tahap dakwah Rasulullah secara terang-terangan ini adalah mengundang kaum kerabat keturunan Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan sekaligus mengajak agar masuk Islam. Rasulullah pada saat itu mengajak keturunan Bani Hashim agar makan bersama, dan di samping itu mengajak agar keturunan Bani Hashim masuk Islam. Sedangkan tahap selanjutnya Rasulullah mengumpulkan apa? Mengumpulkan para penduduk Mekah untuk berkumpul di Bukit Sofa. Selain itu, Rasulullah juga mengumpulkan dakwahnya kepada para penduduk di luar kota Mekah. Di antara orang-orang di antara orang-orang yang masuk Islam di luar kota Mekah, yaitu yang pertama Abu Dzar Al-Ghifari dan Tufail bin Amr Al-Dausi. Sedangkan dari kalangan kaum kafir yang masuk Islam yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, ingat-ingat, Hamzah bin Abdul Muthalib serta Umar bin Khattab. Itu orang kafir yang masuk Islam, ya. Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Dalam menjalankan dakwahnya, Rasulullah SAW tidak hanya menemukan orang-orang yang mempercayai sekaligus masuk Islam, melainkan ada beberapa orang yang menolak dan menentang dengan hadirnya ajaran Islam tersebut. Salah satunya kaum Quraisy. Kaum Quraisy pada waktu itu sangat menentang adanya ajaran Islam. Katanya ajaran Islam itu ajaran sesat, padahal yang sesat itu kaum Quraisy. Adapun sebab-sebab kaum Quraisy menentang dakwah Rasulullah, diantaranya karena mereka keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. Mereka menolak adanya kehidupan setelah kematian. Mereka berat meninggalkan agama dan tradisi hidup masyarakat warisan leluhur mereka. Jadi kaum Quraisy itu menolak adanya kehidupan setelah kematian. Jadi setelah mati ya mati, tidak ada kehidupan lagi. Nah, padahal kenyataan dalam Islam ada kehidupan lagi, yaitu di surga. Tapi kaum Quraisy menolak. Menurut mereka kalau sudah meninggal ya meninggal, tidak ada kehidupan lagi. Nah, selain itu mereka menentang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah, sebab Islam melarang menyembah berhala. Nah, Islam itu melarang menyembah berhala, ya. Makanya ditantang keras oleh kaum Quraisy
Dalam menghadapi tantangan dari kaum Quraisy, salah satu cara Nabi Muhammad dengan menyuruh 16 orang sahabatnya untuk hijrah ke Ubasyah. 16 orang sahabatnya untuk hijrah ke Ubasyah karena raja di sana memberikan jaminan keamanan. 3 tahun lamanya Rasulullah SAW dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, seperti terjemahan surat Asy-Syura ayat 214 yang berbunyi, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Maka mulailah Nabi Muhammad SAW menyeru kaumnya secara terang-terangan, dakwahnya secara terang-terangan di tempat-tempat terbuka untuk menyembah Allah dan mengesahkannya. Suatu hari Rasulullah berdiri di atas Bukit Shafa memanggil kaum Quraisy hingga orang-orang pun mengerumuninya. Suatu hari Nabi Muhammad pergi ke Bukit Shafa dan berdiri di sana dan memanggil kaum Quraisy. Beliau pun bersabda, bagaimana menurut kalian seandainya saya memberitahukan kalian bahwa di balik gunung ini ada musuh yang sedang menanti kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku? Itu menurut Rasulullah. Mereka menjawab, ya, yang kami ketahui tentang Anda adalah kejujuran. Beliau pun bersabda, sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan kepada kalian sebelum datang azab yang pedih. Nabi Muhammad sudah memperingatkan kepada kaum Quraisy agar berubah, agar menyembah Islam. Abu Lahab pun berkata, celaka kamu sepanjang hari, apakah karena hal ini kamu kumpulkan kami? Itu menurut Abu Lahab. Maka terhadap Abu Lahab turunlah surat Al-Lahab. Ya, surat Al-Lahab itu yang berbunyi gimana ya anak-anak ya? Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, seperti itu ya, tepatnya seperti itu. Surat Al-Lahab. Reaksi orang-orang Quraisy ketika turun ayat tersebut, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, itu menurut surat Al-Hijr ayat 94. Jelaskan seperti itu. Di luar perkemanusiaan, terutama kali sering mengikat yang berasal dari golongan rendah, sebagaimana yang dialami Yasir dan Sumayyah yang akhirnya mati syahid karena berjalan di agama Allah, membela agama Allah. Itu namanya mati syahid, mati dalam peperangan yang sedang membela agama Allah. Ya, demikianlah penjelasan sedikit tentang dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Mudah-mudahan dapat benar bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.